jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa ba'du. Faya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal wal khata' wan nisyan. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya fattah iftah alaina futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa fihim wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati bersama guru besar kita, murabbi ruhi Sayyidi Syekh Buya Yahya Zainal Ma'arif beserta seluruh keluarga besar, hafidhahumullahu ta'ala wa rahimahumullahu ta'ala wa atarallahu ta'ala baqa'ahum wa mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa ballagha sawtahum lil afaq. Dan seluruh para orang tua kami, wa akhus bidzikri wat ta'zim, ayahanda kami, orang tua dari guru besar kita yang sama-sama kita hormati bersama. Semoga dengan kehadiran beliau menambah keberkahan majelis dan menjadi di istijabahnya doa kita pada kesempatan baik pagi hari ini. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita agung, hari-hari yang dinantikan bersama mulai dari setidaknya dari awal Rajab kemarin, kini sudah tiba 1 Ramadan. Alhamdulillah, dengan keputusan sidang itsbat kemarin, pemerintah sudah memutuskan bahwa 1 Ramadan 1438 Hijriah dimulai dari hari ini. Dan alhamdulillah ini merupakan bentuk dari istijabahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa kita dari kemarin. Kita mulai dari kemarin berdoa siang hari siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah masuk pada tangga pertama dari bulan Ramadan. Banyak orang yang juga berdoa, para bapak, para ibu, dari kemarin tapi nggak nyampe bulan Ramadan. Minggu kemarin selesai saya ngisi majelis hari Ahad di sini, saya pulang ke Madura. Nyampe keesokan harinya hari Senin jam 9 pagi. Jam 9-nya jaddah saya, nenek saya wafat. Padahal dari hari-hari sebelumnya sama berdoa untuk disampaikan ke Ramadan. 3 hari sebelumnya sepupu saya wafat bersamaan dengan pengantenan sepupu saya juga. Jadi alhamdulillah banyak kejadian yang mengingatkan kita agar selalu bersyukur dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, balik kemarin dan sekarang sudah bisa bermujalasah bersama di awal yang baik ini. Mari kita niatkan di bulan Ramadan dengan masuk hari pertama ini, niatkan agar bagaimana di samping kita berniat baik untuk menjalankan Ramadan dengan sebenar-benarnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tuntas bulan Ramadan. Bahkan kita minta agar bisa disampaikan pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin. Belighna Ramadan, bukan cuma Ramadan ini. Ramadan ini alhamdulillah. Dan ingat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar terus berkembang disyukuri. Jadi jangan sampai nggak ada bedanya antara hari ini yang sudah masuk bulan Ramadan dengan hari kemarin. Kalau masih sama dengan hari kemarin berarti nggak mensyukuri. Ketika sudah tidak mensyukuri, maka bisa saja barokahnya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut, atau bahkan kita tidak sempurna menjalani Ramadan. Ya sudah barang tentu kalau kita diukur dengan kebiasaan, para kaum bapak ini lebih sempurna menjalani Ramadan. Karena para ibu ini ada tamu bulanan, ini sudah fitrahnya. Tapi nggak usah bersedih, karena ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatkan bahwa hutang yang sekarang ini pasti akan saya bayar. Gitu. Jangan sampai ada pernyataan. Saya pernah dengar pernyataan selentingan dari orang-orang awam, ngapain kita bayar hutang Ramadan? Wong yang membuat kita haid nifas itu Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan bodoh. Jadi alhamdulillah, ini sekali lagi merupakan istijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri.
Dan di samping syukur kita jangan terlalu terlena. Kita juga jangan sampai ketipu. Jangan mentang-mentang kita masuk Ramadan terus merasa bahwa ini murni ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, karena bisa saja bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini awal Ramadan. Awal yang baik merupakan separuh kesuksesan. Apalagi 10 hari pertama ini kita merupakan 10 hari yang dimana di dalamnya dituangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa masuk pada bulan Ramadan 10 hari pertama ini karena rahmat dari Allah. Laula rahmatullah, andaikan tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjalankan puasa. Sama ketika nanti kita akan masuk surga, bukan dengan amal kita, amal yang secuil yang ketika dibanding dengan nikmat Allah tidak akan cukup, atau ketika amal itu ditimbang untuk menebus dosa dan kesalahan kita tidak akan cukup, kita akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang berpikir, kalau kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus apa? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita memperbanyak amal-amalan? Oh, ada. Gunanya amalan dan ibadah yang kita kerjakan itu memang bukan untuk karcis masuk surga, tidak. Karcis masuk surga itu rahmat Allah, tapi untuk menentukan kursi nanti tempat di surga itu amal kita. Jadi masuknya ke surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk surga, di mana kita ditempatkan oleh Allah, dihitunglah amal kita. Oh, amal ini sekian tempatnya di sini. Terus ada yang berpikiran, ya udah nggak apa-apa, sekalipun amal saya sedikit, surga bagian bawah juga nggak apa-apa. Iya, ketika sekarang yang penting masuk surga, tapi nanti ketika sudah masuk surga, melihat orang yang di atasnya lagi, akan ada sebuah penyesalan. Jadi ada orang masuk surga itu masih nyesel, termasuk diantaranya orang yang mati syahid. Dia itu nyeselnya, kenapa saya dulu tidak mati syahid berulang-ulang. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan lagi ke alam dunia untuk mati syahid lagi, agar tingkatannya lebih dan lebih. Sama ketika kita sekarang sudah nonton sebuah pertunjukan misalnya, dari luar itu yang penting kita bisa masuk, yang penting kita bisa masuk stadion. Ketika nyampe stadion, diam orang yang di paling dekat, dia lihat orang yang makomnya tinggi, kita iri. Sama, itu contoh sedikit. Walillahil mathalul a'la. Apalagi surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khata'u biqalbi ahad. Itu surga. Ini sekali lagi semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya. Selanjutnya kita selalu berdoa, ja'alanallahu minas shaimina binaharih alqaimina bilayalih wa ballaghana ila ramadan as-sanal qadimah. Kita berharap agar di bulan Ramadan ini kita benar-benar masuk orang yang betul-betul berpuasa di siang hari dan bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Bagaimana menjalankan puasa di siang hari? Setidaknya kita berpuasa, menjalani puasa, ibadah puasa di siang hari ini dengan mencegah kita terjerumus kepada semua yang membatalkan puasa, baik itu secara zahir ataupun yang membatalkan puasa secara maknawi. Puasanya sah secara surah, pandangan zahirnya, akan tapi keropos tidak ada makna yang terkandung di dalam puasa tersebut. Ini harus kita jaga. Dengan cara bagaimana? Pertama, kita sudah tahu semua, al-imsak anil mufattirat, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang secara zahir: makan, minum, jima, idkhalu syai'in ilal jauf. Jadi makan, minum, berhubungan dengan istri di siang bulan Ramadan bukan hanya batal, nanti ada fidyah dan ancamannya. Terus memasukkan segala sesuatu ke jauf, ke dalam diri kita. Ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi batalnya puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum. Dalam anggota kita ini ada lubang-lubang tembus, termasuk diantaranya telinga, hidung, mulut, dan dua lubang dubur wal kumul. Ini sekalipun tidak dimasuki makanan, akan tapi dimasuki hal lain, ini juga membatalkan. Contohnya misalnya hal kecil, bahasa kasarnya ngupil. Ngupil kalau sampai memasukkan telunjuk jari, telunjuk kita ini sampai ke batasan lubang hidung yang sekiranya kalau dilihat dari luar nggak kelihatan, itu membatalkan. Jadi misalnya ngupil sampai nyampe sini, ataupun misalnya apa, nyukil telinga
nyungkil telinga sampai kak ke dalam, kalau hanya membersihkan di luar itu tidak apa-apa. Akan tapi kalau sudah nyungkil telinga sampai ke batasan jauh, ke batasan dianggap itu anggota dalam, itu batal. Jadi tidak hanya sekedar makan dan minum, termasuk diantaranya ketika sepasang suami istri melakukan hubungan intim, jima, berkumpul di siang hari Ramadan. Kenapa yang wajib membayar kafarah itu cuma suaminya, istrinya tidak? Kenapa? Karena istrinya itu batal bukan dengan jima, akan tapi batal karena kemasukan sesuatu. Sebelum dikatakan jima sudah batal terlebih dahulu. Makanya kalau berjima suami istri, yang wajib bayar kafarah, yang wajib bayar sanksi denda, itu adalah si suami. Si istri bagaimana? Istrinya sudah batal puasanya sebelum dia melakukan jima, karena jima itu adalah taghyibul hasyafati kulliha fil farj. Jadi masuknya semua hasyafah, alat kemaluan seorang laki-laki semuanya. Sementara mulai masuk ujungnya saja itu sudah batal. Batalnya sebelum dikatakan jima sudah batal. Disebabkan apa batalnya? Sama dengan dia mencungkil telinga sampai dalam, hanya masuknya dari lubang farjnya. Jadi itu, ini banyak orang tidak tahu, kadang dengan santainya siang hari Ramadan nyungkil telinga terus ngupil sampai dalam, itu juga batal. Jadi ini namanya idkhalu syai'in fil jawf, memasukkan sesuatu ke lubang tembus. Termasuk diantaranya kalau dalam bahasa fikih ada istilah huknah. Huknah ini kalau dilihat di dalam kamus para bapak, para ibu, artinya suntikan. Tapi suntikan dulu itu tidak sama dengan suntikan yang sekarang yang lewat urat. Kalau suntikan lewat urat, termasuk diantaranya infus, itu tidak membatalkan, hanya makruh saja. Tapi yang dimaksud huknah yang membatalkan dalam kitab-kitab fikih itu adalah anal injeksi kalau bahasa dokternya, suntikan yang lewat dubur. Karena dulu yang ada memasukkan obat itu orang tidak dari syarayan, tidak melewati urat-urat ini, akan tapi langsung dimasukkan dari lubang anus. Itu yang dimaksud huknah dalam bahasa fikih, itu yang membatalkan. Intinya sesuatu yang masuk tidak lewat jalan tembus, misalnya punya paru-paru bisa menyerap air, terus dikasih air, akhirnya diserap sama paru-parunya, itu sama, tidak membatalkan, hanya makruh saja. Ibaratnya kita karena siang bulan Ramadan misalnya kepanasan, akhirnya ngerendam terus di air seharian, atau kopiah kita direndam terus dipakai misalnya, itu makruh. Alhamdulillah, ini merupakan sekali lagi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sampai ada yang bikin status teman di Facebook, ini panas apa neraka bocor ya. Kemarin sampai ada yang bilang kayak gitu, dari saking panasnya. Alhamdulillah, lihat hari ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendung ayam keadaannya. Semoga sepanjang hari seperti ini, amin. Selanjutnya ini sesuatu yang bisa membatalkan puasa secara zahir. Ada makna yang lebih dalam, bahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya dikatakan ada beberapa hal yang secara dalil lebih kuat untuk membatalkan puasa, akan tapi oleh ulama zahir, yaitu ulama ahli fikih, tidak dimasukkan pada mubtilatus shaum, tidak dimasukkan pada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa itu? Termasuk diantaranya ghibah, namimah, hiqat, hasad. Itu secara zahir hadisnya lebih kuat, akan tapi diartikan oleh ulama fikih bahwa pembatalan tersebut bukan membatalkan puasa secara zahir, tapi hanya membatalkan puasa dari segi pahala. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Jadi banyak dari kita yang berpuasa, naudzubillah, nasallallahu al-afwa wal afiyah, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ia hanya haus dan dahaga. Ini yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa membatalkan puasa secara batin. Jadi agar puasa kita secara batin tidak batal, tetap utuh, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita masuk bulan Ramadan tanggal 1 ini harus selalu merasa dengan makna Ramadan yang sesungguhnya. Apa makna Ramadan yang sesungguhnya? Kalau ada orang yang berpuasa terus mengeluh ke barat, ke timur, ke tetangganya, saya lapar, saya haus, emang puasa itu untuk apa gitu? Puasa itu agar kita lapar dan haus. Jadi kalau ada orang puasa terus menghindari lapar dan haus, itu berarti maqasidus syariahnya, tujuan inti dari disyariatkannya puasa dia tidak dapat. Misalnya dia tidur sepanjang hari misalnya,
Jadi dari habis sholat subuh tidur sampai 10 menit sebelum asar misalnya. Akhirnya sholat duhurnya jamak takhir. Menurut pendapatnya mazhab Abu Hanifah jamak suri. Secara surah, secara bentuk dijamak. Di sholat akhir waktu, asarnya awal waktu. Habis itu tidur lagi sampai Ramadan, sampai maghrib. Ini seperti ini makruh. Karena apa? Dia menghindari dari hikmah Ramadan atau bahkan maqasidus syariah dari di syariatkannya Ramadan, disyariatkannya puasa agar kita merasa lapar, haus. Ketika kita sudah merasakan lapar dan haus, yang sebetulnya ini sifatnya sementara para ibu. Ibu ini sudah bisa dipastikan yang lapar sekarang ini nanti sore sudah pasti ada makanan. Bahkan kalau buka di kulkas, buka di dapur masih siap semuanya. Tapi bayangkan dengan orang yang laparnya tidak ada jeda waktunya. Orang-orang yang diam di bawah kolong jembatan, kapan dia mau makan? Tidak tentu. Kalau kita ini tentu bisa dihitung 12 jam, nanti sore sudah pasti. Bahkan makanannya lebih mungkin ya. Nah itu. Ini yang perlu dihadirkan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang berpuasa terus mengeluh karena kelaparan, berarti dia tidak ngerti apa maksud dari puasa. Sangat lapar itu kalau dalam bahasa daerah saya dibahasakan dengan anglo, Bu. Jadi anglo itu sangat lapar, saya anglo banget gitu bilangnya. Itu apa maksudnya? Itu berarti dia menghindari agar tidak lapar, berpuasa agar tidak lapar. Bahkan kadang ada orang itu sakit perut suruh buang hajat tidak mau. Kenapa tidak mau buang hajat? Biar tidak kosong. Masya Allah, ajib. Jadi ini berarti tidak tahu makna puasa yang sebenarnya. Kita diperintahkan untuk berpuasa agar merasakan, agar punya sifat simpati dan empati kepada orang-orang yang lapar dan haus, yang entah kapan dia akan makan dan minum. Kalau kita sudah barang tentu, insya Allah ma'al yakin nanti sore gurub terbenam matahari maghrib kita makan. Itu yang pertama, agar kita tidak hanya sekedar jasadnya saja yang berpuasa. Selanjutnya ghaddul basar, ini sudah jelas menjaga pandangan, karena dari pandangan ini semuanya akan terekam, masuk, lalu masuk ke hati dan dikhayal, sehingga anak-anak muda pikirannya kemana-mana karena pertama dari pandangan direkam semuanya. Makanya kenapa orang-orang sekarang ini jarang khusyuk dalam beribadah? Karena sudah terlalu banyak gambar dan warna yang kita lihat. Kalau orang-orang dulu yang dilihat cuma onta, pohon kurma, padang pasir, tandus, gak banyak yang direkam, makanya cerdas menghafal, khusyuk dalam beribadah. Karena surah, gambar yang dihadirkan oleh setan ketika kita sholat itu hanya gambar itu saja. Tapi kalau sekarang kita keluar sholat, lihat gambar artis, lihat gambar, direkam semuanya, setelah direkam semua masuk ke sini. Ketika kita sholat dihadirkan oleh setan, nih gambar tadi yang sudah direkam, saat masuk, nggak khusyuk kita. Jadi ini termasuk faktor dari ketidakhusyuan kita dalam beribadah. Terlalu banyak gambar yang kita rekam, apalagi gambar bergerak. Ingat para ibu, ini pendidikan untuk anak, para bapak, kalau belikan buku untuk anak, pendidikan anak kita, jangan beli buku yang ada gambarnya, biar tidak menjadi idola. Idola anak kita itu Rasulullah, idola anak kita itu para sahabat, para ulama. Jangan sampai di bukunya itu ada gambar artis yang nggak jelas, kadang buka aurat, di dalamnya ditulis ilmu-ilmu syariah. Gimana mau manfaat, gimana mau berkah ilmu anak-anak kita? Saya pernah waktu kuliah di Cianjur, saya nitip buku catatan, buku tulis, akhirnya gambarnya gambar kartun, tapi gambar kartunnya itu pasangan, jadi cowok cewek itu kartun. Akhirnya sama guru saya itu tanpa sepengetahuan saya, jalan muter sana disobek, kaget saya, kenapa disobek? Akhirnya ini yang bikin ibadah tidak khusyuk, apalagi di dalamnya ditulis ilmu syariah. Ini berarti sama halnya dengan tidak menghormati ilmu syariah. Akhirnya buku itu saya sobek, luarnya dibuang gambarnya, lalu covernya saya balik, saya bikin kenang-kenangan. Ini pembelajaran untuk saya dan anak saya dan murid-murid saya. Apalagi ustadz-ustadz kalau mau ngasih hadiah buku misalnya, para guru jangan ngasih hadiah yang ada gambarnya, biar tidak menjadi direkam di sini, lalu ditanya, dicari, terus dilihat di televisi, jadi idola, habis semuanya. Ini yang membuat kita tidak khusyuk. Jadi itu perlu dijaga. Ghaddul basar, menjaga pandangan. Selanjutnya kaful lisan, menahan lisan. Ini yang dikatakan oleh ulama saghirul jirm kabirul jurm.
lisan ini bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Benar jika dikatakan lidah tidak bertulang, pintar untuk bersilat. Makanya dikatakan oleh seorang bijak, khairun nas man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa menahan faknya ini, tidak ngomong asal mangap bahasanya. Jadi dijaga. Sebaik-baik orang adalah yang menahan faknya dan melepaskan kafnya. Jadi tidak banyak ngomong tapi banyak memberi. Kalau sekarang kan banyak kebalikannya. Jadi tangannya gini kayak petinju, tidak pernah gini sama sekali. Bahkan andaikan dia jatuh ada di Qissatul Bukhala, dicerita orang-orang dicerita orang-orang pelit itu, yang pelitnya luar biasa. Itu ada yang jatuh ke sumur, itu mau ditarik sama orang, hati ya kasih tanganmu, karena dia minta dikasih tangannya nggak dikasih, tetap gini, karena dia tidak pernah gini sama sekali, tidak pernah memberi. Jadi dari saking pelitnya sampai tangannya suruh kasih, mau ditolong nggak mau gini. Jadi ini benar-benar pelit. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang menutup faknya ini dan membuka kafnya. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Ramadan itu kana ajwada ma yakun, paling dermawan Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah memang seorang dermawan, murah tangan. Akan tapi lebih lagi di bulan Ramadan ini, saya terima pelajaran ini dari guru-guru, langsung praktek. Saya bulan puasa kemarin puasa di Cianjur, hampir tiap hari guru-guru mulia yang banyak sering hadir ke sini itu manggil sebagian mahasiswa, ta'al ke kantor, dikasih ini, cari yang membutuhkan. Besoknya panggil yang lain lagi, kasih yang cari yang membutuhkan, selama 30 hari. Ini menutup fak ini dan membuka kaf ini sebaik-baik manusia. Ya, seburuk-buruk manusia sebaliknya, ini banyak ngoceh, banyak nganga, tapi ini banyak bertinjunya. Jadi ini yang tidak baik. Selanjutnya, man ossama an kullil makruhat, ini nih yang ada corongnya dari luar. Ini banyak menangkap dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariah. Ini dijaga, jangan sampai ada kita tidak ikut menggunjing ke ustaz misalnya, iya, tapi ente syarik andil di dalamnya. Sama ketika ada orang yang menggunjing, kalau sekiranya kita tidak bisa memberhentikan dia nahi mungkar, kita menghindar saja agar kita selamat, Selanjutnya hifdzul yad war rijl an irtikabil ma'siyah. Jadi menjaga tangan, kaki agar tidak melangkah kepada kemaksiatan. Sebetulnya semua ini dipandu dan dipimpin oleh yang ini, perut ini. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri kita ini di dalam aliran darah, sehingga mudah setan untuk mengantukkan kita yang lagi ngaji ini. Gampang ditotok sebentar, tek, sini jalan aliran darahnya, udah gini-gini, gampang. Makanya kata Rasulullah, sekalipun dalam ilmu hadis ini dikatakan hadis mudraj, yang dimasukkan lafalnya oleh sebagian perawi, fadayyiku majariyahu bilju, maka sempitkanlah jalan-jalan setan di dalam lubang aliran darah tersebut, bilju, dengan lapar. Jadi jangan sampai ada istilahnya bayar hutang atau balas dendam atau kodoan. Jadi kalau kita tiap hari normalnya kita makan 3 kali sesuai dengan saran dokter, setiap 6 jam sekali makan, sesuai dengan jam ya, tidak nunggu lapar, pokoknya 6 jam makan, pagi jam 7, ntar siang, sore. Bulan puasa buka, bahkan bahasa Arabnya sama, makan pagi itu futur kata orang Arab, buka puasa itu apa? Iftar. Karena apa? Sama-sama makan pembuka futur, terus ghodaknya makan siangnya habis tadarus, terus asyaknya makan malamnya sahur. Apa bedanya? Cuma waktu makannya dipindah. Ketika sudah waktu makannya dipindah, maka ini tidak akan kosong. Jadi hikmah dari dikatakan dalam sebuah hadis sumu tasihhu itu tidak ada. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Mau sehat bagaimana kalau ini tidak pernah berhenti? Dokter saja mengatakan kalau sebelum tidur kita dianjurkan untuk tidak makan agar ini netral ketika tidur. Kalau kita sebelum tidur udah dipenuhi yamtali batnahu,
ini tidak akan berhenti. Ya untuk ini ciptaan Tuhan. Kalau ini ciptaan manusia sudah masuk garansi berapa kali, sudah rusak karatan. Tapi alhamdulillah karena ini ciptaan Tuhan masih bertahan awet, karena oleh Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan kadar umur kita. Baru ketika kita sudah tidak ada rezeki yang mau diolah di muka bumi, kita meninggal, udah selesai ini fungsinya. Tuh. Ini semuanya kita menjaga agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tersebut, biar puasa kita itu benar-benar sah zahiran wa batinan. Selanjutnya ini tentang masalah al-qaimina binahari. Kita menjalankan puasa di siang bulan Ramadan. Al-qaimina bilayalih. Bagaimana kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan? Setidaknya ada beberapa langkah untuk kita dianggap menghidupi malam bulan Ramadan. Termasuk diantaranya dimulai dari waktu maghrib, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Ketika sudah diyakini kalau matahari sudah tenggelam, apalagi sekarang banyak dari kementerian-kementerian agama ada jadwal imsak, jadwal semua lengkap. Tinggal kita pastikan dengan muadzin yang mundobit, yang sesuai dengan jadwal di sekitar kita. Kita sudah dipastikan maghrib langsung, setidaknya itu adalah ta'jil. Dikatakan sudah jadi bahasa Indonesia ini ta'jil. Apa? Makanan atau minuman untuk membatalkan puasa kita. Makanan atau minuman untuk membatalkan puasa ini baik. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, la tazalu ummati bi khair. La tazalu ummati bi khair ma ajjalul fitra wa akharus suhurah. Jadi umatku selamanya selalu berada dalam kebaikan selama umat tersebut, selama umatku, kata Rasulullah, itu selalu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur, akan tapi jangan sampai masuk pada batasan waktu subuh. Ini sudah persiapan untuk menghidupkan malam, ta'jilul iftar. Selanjutnya ad-du'a indal iftar. Jangan lupa, jadi doa berbuka puasa itu jangan hanya dituntunkan untuk anak-anak kita sementara bapaknya tidak berdoa. Tidak. Jadi yang hafal anak TK, bapaknya tidak hafal. Ini salah. Bapaknya yang memimpin doa. Di samping itu doa-doa yang lain, ini yang dikatakan farhah indal iftar, yang dikatakan oleh Rasulullah lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Pertama indal iftar, di samping ada kebahagiaan yang bersifat zahir karena kita dari seharian nggak makan-makan, ada kebahagiaan yang lebih dalam lagi, yaitu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuka. Makanya jangan malas-malas untuk berdoa ketika kita berbuka. Selanjutnya kita berusaha untuk berbuka dengan makanan yang murni halal, tidak syubhat apalagi haram. Karena pernah suatu ketika diriwayatkan ada dua orang perempuan berpuasa karena di saking panasnya keadaan di tanah Arab itu dan panjangnya siang di situ lebih dari 14 jam kadang, itu sampai dia hampir meninggal karena lapar. Akhirnya ngirim utusan kepada Rasulullah SAW minta izin untuk berbuka. Akhirnya oleh Rasulullah dikirimi utusan, dikirimin wadah, bilang sama dua orang perempuan tersebut muntahkan apa yang sudah membatalkan puasanya. Padahal dia masih belum makan apa-apa. Ternyata benar orang perempuan ini muntah. Orang yang pertama muntah dikatakan daman abiton, darah segar. Berikutnya orang yang perempuan yang kedua ini lahman toria, muntah daging yang masih segar. Ternyata apa? Puasanya sudah dibatalkan dengan makan daging orang lain, dengan meneteskan darah orang lain, dengan cara menggunjing, mengadu domba. Itu semuanya yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Ini dalilnya lebih kuat daripada dalil yang membatalkan puasa secara zahir. Ini harus dijaga. Jadi diusahakan kita berbuka dengan sesuatu yang murni halal, karena jangan naudzubillah kita nanti berpuasa dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi malah berbuka dengan sesuatu yang diharamkan. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Selanjutnya berbuka setidaknya kalau ada, dan insya Allah sudah gampang kalau sekarang, karena sekalipun pohon kurma tidak tumbuh di Indonesia, kurma sudah banyak. Kalau dulu dulu itu waktu saya masih kecil, enggak dulu banget, tahun 95 92, 94, kalau mau makan kurma itu nunggu orang yang datang jemaah. Kalau sekarang alhamdulillah di pinggir-pinggir jalan banyak. Jadi yang disunnahkan itu di samping takjil, terus doa,
terus memilih takjil yang benar-benar murni halal, takjilnya disunnahkan kata Rasulullah dengan tamar, dengan kurma yang paling baik, kurma yang masih belum benar-benar matang, dikatakan dalam bahasa Arab itu rutob, atau kalau rutob tidak mendapatkan yang lebih tua dikit, agak menghitam dikit, namanya buser. Kalau tidak dapat ya udah, yang penting kurma. Kalau kurma tidak dapat, air yang paling baik adalah ma'u Zamzam. Kalau Zamzam tidak dapat, berikutnya air mutlak, air putih. Tidak dapat air putih, yang manis-manis. Tidak dapat yang manis-manis, cemilan yang ada. Tidak dapat cemilan yang ada, makan besar. Kalau tidak ada yang dapat makan besar, ada yang punya istri, langsung buka ke istrinya, halal. Buka dengan jima, halal Bang. Bahkan diriwayatkan sebagian sahabat itu ada yang seperti itu. Jadi ini yang disunnahkan, jadi ada tuntunan. Setelah itu jangan sampai anggapan bahwa takjilul iftar sampai mentakhirkan sholat maghrib, ini yang banyak salah. Jadi mengejar kesunnahan untuk segera berbuka, akan tapi ternyata maghribnya takhir. Bisa digabung dua-duanya, makanya dikatakan takjil bukan berarti satu nampan harus selesai semua habis itu tenang dulu. Misalnya ada yang ngerokok sampai 2 batang, waktu maghrib habis, jadi dibatalkan terlebih dahulu baru sholat. Setelah sholat baru ke meja makan, ini kan tenang. Jadi kita sudah masuk, jadi perut ini tidak kaget. Ini secara kedokteran juga baik. Kenapa minum itu disunnahkan untuk dicicit sedikit-sedikit, tidak gelek-gelek kayak gitu? Karena biar ini di samping jantung yang akan memompa, terus perut ini akan mengolah, tidak kaget. Apalagi seharian kita sudah kosong. Jangan sampai ditubruk satu kali habis masuk, bisa sakit perut atau bahkan bisa muntah. Sampai kadang bersendawa itu nyampe sini, ini tidak, waktunya dipindah. Jadi bukan berarti dengan yang tadi itu dihubungkan dengan yang tadi kita berpuasa disunahkan seperti ini. Kalau dianjurkan untuk meninggalkan hal ini, biar meninggalkan hal ini ya udah tidur aja seharian daripada menggunjing. Ini daripadanya kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya udah daripada menggunjing atau melihat hal yang tidak yang diharamkan, udah tidur saja seharian. Yang penting tidak meninggalkan yang lain. Akan tapi selama kita masih bisa menggunakan dengan ibadah yang lain, jangan tidur, karena termasuk makruhnya puasa ar-rafahiyah kata ulama, bersenang-senang, termasuk dengan iter, menggunakan parfum di bulan Ramadan itu makruh, atau memperbanyak tidur itu juga makruh, mandi karena menghindari haus dan dahaga makruh, menyelupkan sesuatu terus dipakai berdingin-dingin dengan itu makruh. Jadi naumus shaim ibadah, itu naumus shaim ibadah maksudnya daripada orang tersebut kalau tidak tidur dan tidurnya tidak meninggalkan kewajiban, daripada kalau tidak tidur terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, maka tidur saja jadi ibadah. Sama dengan ini, takjilul iftar bukan berarti maghribnya sampai isya, sampai tarhimnya adzan isya di masjid baru sholat. Puasa itu nomor 2 para bapak. Pertama itu tetap sholat, imaduddin, baru di bawahnya itu puasa. Kalau puasa itu full tapi sholatnya ketinggalan, sama halnya dengan bapak sholat duhur tapi asalnya nggak sholat, atau sholat asar full tapi maghribnya tidak sholat. Semua kewajiban, makanya sama-sama. Ada yang tanya, terus katanya jawab adzan wajib, terus gimana kalau kita takjil ngejar sementara orang adzan? Nggak bertentangan, kita takjil dulu, setelah selesai kita jawab adzan. Jadi adzan itu jawabnya tidak harus sesuai Allahu Akbar langsung dijawab Allahu Akbar. Setelah muadzin selesai, kita selesai juga kita jawab sesuai dengan runtutan adzan yang tadi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu sampai terakhir Allahu Akbar lagi. Jadi itu caranya. Jadi semua kebaikan sama-sama didapat. Tidak mengejar satu kebaikan terus yang lain ditinggal. Tidak, sama-sama didapat. Terus selanjutnya sholat maghrib jamaah awal waktu, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah awal waktu, atau kalau menunggu jamaah isya ini tidak apa-apa, nanti ditakhir kalau sekiranya lebih banyak lagi berjamaahnya. Terus sholat subuh ini dengan 3 ibadah yang barusan itu, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita sudah dihukumi atau mempunyai pahala menghidupkan malam bulan Ramadan. Apalagi kita dilanjutkan dengan kesunahan-kesunahan yang lain, termasuk diantaranya istisyar. Ini himbauan kepada para ibu-ibu yang lagi berhalangan. Ibu punya hak untuk makan sepuasnya,
haid nifas misalnya, akan tapi jangan lupa hurriyatus syakhsi mahdudatun bi hurriyatil ghair. Ini prinsip hidup. Jadi kebebasan kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jadi ini siang bulan Ramadan tapi saya nggak wajib puasa, udah makan di depan rumah, di beranda rumah, sementara di sampingnya ada orang yang berpuasa yang mempunyai hak untuk menahan nafsu makannya dari melihat hal-hal yang seperti itu. Makanya ini saling menghormati, biar tidak ada prinsip kebalik, Bu. Di tahun-tahun kemarin itu saya sering mendengar ada prinsip kebalik. Gimana prinsipnya? Yang berpuasa diharap untuk mengerti pada yang tidak berpuasa, kan kebalik. Jadi seharusnya itu hormatilah orang yang berpuasa. Ini ada kisahnya. Saya pernah mendengarkan riwayat dari seorang guru. Ada seorang majusi, orang penyembah api. Di siang bulan Ramadan anaknya makan di pinggir jalan. Kecil, masih belum kena khitab. Akhirnya ketahuan sama bapaknya yang majusi ini, diseret bapaknya, anaknya ini dibawa ke rumah dipukul. Kamu ini tidak tahu apa kalau orang Islam sekarang ini lagi berpuasa. Ini orang majusi. Karena berkat ini, berkat perbuatan ini, di akhir hayatnya orang ini mati dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menghormati orang yang berpuasa. Jadi jangan mentang-mentang, insya Allah tidak ada ya, jangan mentang-mentang ada yang berhalangan misalnya terus makan seenaknya di luar. Tidak, menghormati yang berpuasa. Jangan kebalik. Jangan kok siang bulan Ramadan warung ditutup misalnya, kan tidak semua orang berpuasa. Hormati yang tidak berpuasa. Ini memberikan syubhat. Dengan seperti itu memberikan kesempatan kepada orang yang tidak berhalangan untuk ikut campur ke orang-orang yang berhalangan, karena tidak ada yang tahu kita berhalangan atau tidak ya, kecuali kalau para bapak bilang kok tidak puasa, saya haid misalnya, kan ketahuan banget. Jadi tidak ada yang tahu berhalangan atau tidaknya. Intinya kalau kita memberikan kesempatan buka di bulan siang hari bulan Ramadan, itu memberikan syubhat, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk ikut kepada orang yang tidak berpuasa. Udah sembunyi-sembunyi, menghormati, saling menghargai. Apalagi siang bulan Ramadan ini muqaddas, dihormati benar di negara kita ini yang mayoritas umatnya umat Islam. Jadi harus saling menghargai, apalagi yang umat Islam sendiri. Selanjutnya takhirus suhur, ini sudah disinggung tadi. Takhirus suhur, mengakhirkan waktu sahur sampai batasan waktu imsak. Imsak itu biasanya kalau dalam BHR, Badan Hisab Ru'yah, itu dikasih jeda waktu 10 menit sebelum waktu tulu'. 10 menit, 4 menit berikutnya biasanya tarhimnya Al-Fusari itu disetel, itu 6 menit, habis itu subuh. Jadi itu antisipasi, lampu kuning, perhatian. Agar tidak nanti jadi masih di tengah-tengah sini langsung adzan, repot jadinya, masih belum minum sudah adzan misalnya. Makanya ada imsak, takhir. Ini dengan seperti ini, kenapa ditakjil? Bukanya itu disegerakan, terus sahurnya dilambatkan. Ini merupakan bantuan dari syariah kepada kita yang tidak terlalu tahan lapar. Jadi ketika sudah nyampe waktunya halal cepat makan, ketika akhir makan biar kekuatan makannya itu bisa lebih bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya di dalam bulan Ramadan ini ada kesunahan yang sangat besar. Di samping kesunahan yang tadi, ada kesunahan besar, termasuk diantaranya as-sadaqah yang sudah disinggung tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di bulan Ramadan masalah kebaikan terlebih memberikan pada orang lain, karihil mursalah. Dalam sebuah hadis sampaikan karihil mursalah. Apa rihil mursalah? Seperti tiupan angin yang kencang. Jadi tidak ada yang tersisa sekalipun kebaikan dilakukan oleh Rasulullah. Dari apa diambilnya kebaikan-kebaikan termasuk sedekah? Min nafisil amwal, kata ulama. Diambil dari harta-harta yang sangat baik. Karena kalau kita memberikan pada orang lain dari harta yang sudah tidak kita senangi diberikan kepada orang lain, belum tentu orang lain senang. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian suka. Jadi diambil dari harta yang paling baik, dari makanan yang paling baik, termasuk yang pernah saya sampaikan dulu, habil dan qabil, diterima dan tidaknya, itu karena itu masalahnya, diambil dari yang paling baik dan diambil yang dari tidak dari yang baik, makanya tidak diterima.
Untuk siapa? Ibda biman ta'ul, kata Rasulullah. Dimulai sedekah itu dari orang-orang terdekat, keluarga kita, tetangga kita. Selama masih ada yang membutuhkan orang-orang di samping kita, jangan ke yang lain. Karena kalau kita bersedekah kepada keluarga kita sendiri akan bernilai dua, nilai infak, nilai sedekah. Baru ketika orang-orang terdekat kita itu sudah tidak ada yang membutuhkan, ke yang lebih jauh lagi dan yang lebih jauh lagi. Ini jadi orang-orang terdekat dengan harta yang terbaik. Dan juga dianjurkan kata ulama bersedekah kepada thalibul ilm, santri, siswa, anak sekolah yang menuntut ilmu, karena mereka itu semua adalah wasiyatu Rasulillah. Jadi titipan Rasulullah. Santri-santri apalagi yang berpuasa di Ramadan, berpuasa di pesantren. Saya di rumah mengadakan program semarak Ramadan. Saya hanya menyediakan air putih sama 3 butir kurma. Tapi alhamdulillah tiap hari itu selalu ada di tetangga. Karena ini santri nyari ilmu, nuntut ilmu seharian, belajar di masjid, akhirnya dilengkapi dengan ada yang ngantar gorengan, kerupuk, pisang, buah-buahan. Ini semuanya. Ini wasiyati Rasulillah. Selanjutnya, apalagi kalau misalnya memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa untuk iftar. Dikatakan dalam sebuah hadis, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi mithlu ajri as-shaim min ghairi ayyan kusasyai'an minhu. Jadi orang-orang yang memberikan makanan kepada orang untuk berbuka puasa, maka orang yang memberikan ini mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang-orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Selanjutnya ada tarawih. Tarawih ini kalau artinya diambil dari rohah. Apa rohah? Santai. Jadi tarawih ini sholat santai, bukan sholat ngebut. Bahkan ada sebagian yang melumuri image umat Islam sampai masuk berita internasional itu sholat tarawih tercepat 10 menit selesai 20 rakaat. Ajib, gak terbayangkan gimana pelaksanaannya. Itu bukan rekor para bapak, itu bukan kebanggaan, itu justru membuat kita orang Islam malu. Gimana umat Islam kok seperti ini? Ini formalitas berarti, yang penting sholat. Ingat, jangan sampai dibalik. Sering saya sampaikan ini, sholat itu penting, tarawih itu penting. Kenapa dikatakan tarawih sholat santai? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat tarawih, setiap 2 salaman, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lagi, setiap 2 rakaat itu Rasulullah santai, tenang, istirahat dulu. Bahkan kalau ahlu Mekah itu dalam setiap 2 taslima, 2 salaman itu tawaf dulu 7 kali, 7 putaran. Makanya di masanya Imam Malik itu menghitung rakaat sholat tarawih itu sampai 36 rakaat, karena Imam Malik mengamalkan pekerjaan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah kan nggak ada tawaf, tapi karena perbuatan orang-orang Madinah mau disamakan berlomba-lomba dengan orang yang di Mekah yang diselingi dengan tawaf 7 kali dalam setiap 2 kali salaman, maka tawaf yang 7 itu diganti dengan 7 rakaat, sehingga jumlahnya menurut Imam Malik berapa? 36. Aqalluha, paling sedikit kita tarawih itu 2 rakaat. Akmaluha, yang paling sempurna 20 rakaat dengan 10 salaman. Disampaikan oleh seorang faqih dalam kitab Zurraghi bin Syarhul Mahalli alal Minhaj, kalau kita sholat tarawih langsung sekalian niat 4 rakaat, 4 rakaat 1 salaman, maka sholatnya tarawihnya tidak sah dan juga tidak jadi sholat sunat mutlak, intinya batal. Kalau kita niat 2 rakaat tapi setelah tahiyat awal yang seharusnya salam ternyata bangun lagi nambah, maka kata Imam Al-Mahalli di situ diterangkan sholat tarawihnya itu batal tapi menjadi sholat sunnah mutlak. Jadi ingat itu. Jadi jangan sampai ada madhab pemalas yang sholat tarawihnya cuma sekian rakaat digabung 4 rakaat selesai, itu tidak ada madhabnya. Jadi kalau kita niat sholat tarawih 2 rakaat tapi setelah tahiyat awal ternyata tidak salam nambah lagi, tapi niatnya 2 di awal, tarawihnya tidak sah, batal, tapi jadi sholat sunnah mutlak. Kalau langsung niat 4 rakaat sekalian, 1 salaman di tahiyat awal, habis itu bangun niatnya memang 4 rakaat, tarawihnya tidak sah, juga tidak menjadi sholat sunnah mutlak. Hukum sholat tarawih itu sunnah untuk berjemaah. Siapa yang menghidupkan jemaah tarawih? Sayyidina Umar.
Ketika Rasulullah mendapatkan kesunahan syariah, kesunahan bulan tarawih ini, malam pertama Rasulullah keluar ke masjid, akhirnya diikuti oleh sebagian sahabat pada waktu itu. Malam berikutnya Rasulullah keluar lagi, ternyata tambah banyak. Akhirnya malam ketiga Rasulullah tawakuf, tidak keluar lagi untuk mengimami salat tarawih. Ditanya kenapa Rasulullah tidak keluar lagi untuk mengimami salat tarawih, Rasulullah mengatakan, saya khawatir ketika kalian sudah semangat seperti ini, salat tarawih akan difarduhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah meninggalkan bukan berarti tidak baik, hanya Rasulullah mengikirkan kita. Ya kalau sahabat semangat semua, kalau kita mauribnya aja kadang maurib sekedar maghrib, tidak lanjutkan dengan sunnah, apalagi yang 20 rakaat. Nah, ketika sudah nyampe, terus bertahan hal itu sampai masanya Sayyidina Umar. Ketika nyampe masanya Sayyidina Umar melihat sahabat berpencar-pencar. Ada yang sholat sendirian, ada yang mengadakan berjamaah sendiri-sendiri, banyak. Lah, ini umat Islam kok berpetak-petak ini? Makanya dikumpulkan kepada seorang sahabat Sayyidina Ubay yang qiraahnya bagus, akhirnya sudah berjamaah. Setelah berjamaah Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'atu hadhih. Jadi sebaik-baik bid'ah, seindah-indahnya bid'ah adalah ini, kata Sayyidina Umar. Ini dikatakan oleh ulama, dengan seperti ini berarti tidak semua bid'ah itu dolalah finnar. Jadi bid'ah itu ada bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah, termasuk yang disabdakan oleh Sayyidina Umar. Sekalipun tarawihnya tidak bid'ah, hanya perkumpulan seperti ini yang dibikin oleh Sayyidina Umar, dan ini menjadi sunnah karena disepakati oleh semua sahabat yang lain, bukan pekerjaan Sayyidina Umar sendiri. Termasuk diantaranya setelah ini ditutup dengan witir. Biasanya para ibu, witir itu minimalnya 1 rakaat, tapi makruh kalau tidak sholat apa-apa sebelumnya langsung witir 1 rakaat. Paling sempurnanya 11, bisa 3, karena witir ini penutup sholat malam. Kalau bapak sudah terlanjur sholat witir setelah sholat tarawih, terus nanti di waktu sahur mau sholat tahajud, bagaimana? Ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan nggak apa-apa langsung sholat tahajud, tapi setelah itu tidak usah sholat witir lagi, karena dikatakan oleh Rasulullah, la witroni fi lailatin wahidah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi Imam Al-Ghazali mempunyai pendapat tersendiri dalam madhab, itu bisa ketika nanti kita bangun waktu sahur, kita sholat 1 rakaat dengan niatan untuk menggenapkan sholat witir yang tadi. Setelah itu baru sholat tahajud panjang banyak, baru witir ditutup. Ini pendapat penemuan imam, ijtihadnya Imam Al-Ghazali sendiri. Tapi kalau mu'tamadnya dalam madhab, tidak usah seperti itu. Biasa sholat tahajud lagi, tapi tidak usah ditutup dengan witir. Akhiran, sebetulnya masih ingin disinggung tentang qiraatul Quran mudarasah, tapi waktunya sudah habis. Naktafi bihada, semoga ini bermanfaat khususnya untuk al-fakir, untuk menjadi orang-orang yang benar berpuasa di bulan Ramadan, al-qaimina bilayalih, bisa menjaga pandangan, hati, telinga. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.